Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Saleh dengan NIM S1F1210071. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen infrastruktur untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen infrastruktur. Langsung saja. Manajemen infrastruktur adalah suatu pendekatan strategis dalam mengelola, merancang, dan memelihara semua elemen pendukung suatu organisasi atau sistem. Ini mencakup aspek-aspek kritis seperti teknologi, informasi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya lainnya yang mendukung operasional suatu entitas. Manajemen infrastruktur bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen ini bekerja secara efisien dan terkoordinasi, mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Dalam konteks manajemen infrastruktur melibatkan perencanaan yang matang untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, alokasi sumber daya yang tepat, dan pemeliharaan berkala untuk memastikan ketersediaan dan kinerja optimal. Hal ini tak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga melibatkan manajemen sumber daya manusia yang terlibat dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Pentingnya manajemen infrastruktur semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas organisasi modern. Dengan mengadaptasi praktik terbaik dalam manajemen infrastruktur, suatu organisasi dapat mengoptimalkan efisiensi operasionalnya, meningkatkan daya saing, dan memberikan dukungan yang handal bagi. Selain itu, manajemen infrastruktur juga mencakup aspek keamanan informasi. Dengan ancaman keamanan yang semakin kompleks yang sering terjadi, perlindungan terhadap data dan sistem menjadi prioritas utama dalam manajemen infrastruktur. Ini melibatkan implementasi kebijakan keamanan, pemantauan aktif terhadap potensi risiko, dan perencanaan respon cepat untuk mengatasi kejadian keamanan yang mungkin terjadi. Manajemen infrastruktur juga berperan dalam pengembangan dan implementasi inovasi. Dengan memahami tren teknologi terkini, manajemen infrastruktur dapat merancang solusi, memungkinkan organisasi dapat mengadopsi teknologi baru dengan cepat dan efektif. Ini dapat mencakup migrasi ke cloud computing, penggunaan teknologi otomatisasi, atau penerapan solusi big data untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dalam rangka mencapai kesuksesan jangka panjang, manajemen infrastruktur perlu terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi melalui pendekatan yang holistik dan proaktif terhadap manajemen infrastruktur. Suatu organisasi dapat memastikan bahwa seluruh ekosistem teknologinya berjalan secara efisien, aman, mendukung pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan. Terlebih lagi, manajemen infrastruktur tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan strategis, keuangan yang bijak, pengelolaan anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur memainkan peran kunci dalam keberhasilan keseluruhan. Dengan alokasi sumber daya yang efisien, organisasi dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur memberikan nilai tambahan yang signifikan.
Manajemen infrastruktur juga berkaitan erat dengan pemantauan kinerja. Melalui pemantauan yang terus-menerus terhadap kinerja sistem dan jaringan, pengelolaan infrastruktur dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi kritis. Hal ini memungkinkan tindakan perbaikan proaktif untuk memastikan kelancaran operasional dan mengurangi risiko gangguan bisnis yang tidak diinginkan. Dengan demikian, manajemen infrastruktur bukan hanya tentang menjaga kendala teknologi, tetapi juga merangkul elemen strategis, keamanan, keuangan, inovasi, dan pemantauan kinerja. Pendekatan holistik untuk memastikan bahwa infrastruktur menjadi landasan yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Manajemen infrastruktur dan lingkungan memiliki hubungan erat karena cara infrastruktur dikembangkan, diimplementasikan, dan dioperasikan dapat berdampak signifikan pada lingkungan. Berikut adalah beberapa aspek antara manajemen infrastruktur dan lingkungan. Yang pertama, efisiensi energi. Manajemen infrastruktur yang baik dapat mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi energi. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan seperti sistem penyimpanan energi, penerangan LED, dan sistem pendinginan yang efisien dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kedua, praktik konstruksi berkelanjutan. Selama pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, atau bangunan, praktik konstruksi berkelanjutan dapat diimplementasikan. Material daur ulang selain desain yang mengurangi jejak karbon dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Manajemen limbah dan pemulihan. Pengelolaan infrastruktur juga mencakup data kelola limbah dan pemulihan, daur ulang material konstruksi, dan manajemen limbah konstruksi yang efisien dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Selanjutnya, transportasi berkelanjutan. Manajemen infrastruktur transportasi berperan penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Investasi dalam transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum yang efisien, jalur sepeda, atau kendaraan listrik dapat membantu mengurangi dampak negatif transportasi terhadap kualitas udara dan perubahan iklim. Teknologi untuk pemantauan lingkungan. Manajemen infrastruktur dapat memanfaatkan teknologi canggih untuk pemantauan lingkungan. Sensor-sensor pintar dan sistem pemantauan dapat digunakan untuk mengukur kualitas udara, suhu, dan parameter lingkungan lainnya, sehingga memungkinkan respon cepat terhadap perubahan dan potensi masalah lingkungan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip manajemen infrastruktur yang berkelanjutan dan berfokus pada pelestarian lingkungan, organisasi dapat menciptakan
infrastruktur yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga ramah lingkungan. Ini sejalan dengan tujuan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang menghormati dan menjaga keanekaragaman lingkungan serta keseimbangan ekosistem. Selain itu, manajemen infrastruktur yang berorientasi pada lingkungan juga dapat melibatkan kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan. Ini termasuk upaya untuk meminimalkan pemborosan air, menerapkan teknologi efisien dalam pengelolaan air, limbah, dan mendukung inisiatif pelestarian sumber daya air. Dengan mengelola air secara bijak, organisasi dapat berkontribusi pada berkelanjutan ekosistem air dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan perairan. Selanjutnya, aspek penting dari manajemen infrastruktur yang ramah lingkungan adalah penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Ini melibatkan pemeliharaan material konstruksi yang berkelanjutan, daur ulang material, dan pemanfaatan bahan ramah lingkungan. Praktik ini membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan mendukung pendekatan ekonomi berkelanjutan. Manajemen infrastruktur juga dapat berkontribusi pada lingkungan biodiversitas. Saat mengembang proyek infrastruktur, perlu memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem dan habitat alami. Tindakan mencegah untuk melindungi keanekaragaman hayati, seperti pelestarian area tanah hijau dan koridor ekologis, dapat diintegrasikan ke dalam rencana manajemen infrastruktur. Dengan demikian, manajemen infrastruktur yang berkelanjutan terhadap lingkungan tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga menciptakan peluang untuk memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan, melibatkan pihak-pihak terkait yang mengadopsi teknologi hijau, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam seluas siklus hidup. Infrastruktur merupakan langkah-langkah kunci untuk mencapai harmoni antara pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan. Manajemen infrastruktur yang berfokus pada lingkungan juga dapat melibatkan pendekatan inovatif seperti desain kota yang berkelanjutan, pengembangan kawasan perkotaan yang memperhatikan kebutuhan lingkungan seperti peningkatan area hijau, desain bangunan yang ramah lingkungan, dan sistem transportasi yang efisien dapat menciptakan lingkungan perkotaan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam. Penerapan energi terbarukan dalam manajemen infrastruktur juga menjadi kunci investasi dalam sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mengurangi jejak karbon keseluruhan dari infrastruktur. Selain itu, teknologi penyimpanan energi dapat membantu mengatasi tantangan ketidakpastian dalam penyediaan energi terbarukan.
Manajemen risiko lingkungan juga menjadi bagian integral dari pendekatan berkelanjutan. Ini mencakup nilai risiko terhadap potensi dampak lingkungan dari proyek infrastruktur, pengembangan rencana respons terhadap bencana alam, dan pemulihan ekosistem yang terdampak. Dengan memprioritaskan manajemen risiko lingkungan, organisasi dapat mengurangi kemungkinan dampak negatif yang signifikan. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal yang merupakan aspek penting dari manajemen infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan mendengarkan masukan mereka dapat membantu menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dalam setiap tahapan siklus hidup infrastruktur, manajemen dapat mencapai tujuan seimbang antara pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Selanjutnya, manajemen infrastruktur yang berorientasi pada lingkungan juga dapat mempertimbangkan konsep ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi limbah dengan mendaur ulang, memperpanjang umur pakai produk, dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam. Dalam konteks infrastruktur, ini dapat mencakup praktik seperti pemeliharaan terjadwal, peningkatan efisien operasional, dan pemanfaatan kembali material konstruksi. Manajemen risiko bencana juga menjadi bagian integral dalam melihat hubungan antara infrastruktur dan lingkungan. Dengan perubahan iklim yang memperparah kejadian bencana alam seperti banjir, badai, manajemen risiko bencana perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk melindungi komunitas dan ekosistem yang terlibat. Dalam konteks pembangunan kota, manajemen infrastruktur dapat mencakup perencanaan ruang yang bijaksana, peningkatan transportasi umum, dan pengembangan infrastruktur hijau. Hal ini membantu mengurangi kemacetan, emisi gas rumah kaca, dan menciptakan lingkungan nyaman bagi penduduk kota. Penting juga untuk mendorong inovasi dalam teknologi yang mendukung manajemen infrastruktur yang berkelanjutan. Solusi seperti smart grids, sistem manajemen air cerdas, dan teknologi ramah lingkungan lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari operasional infrastruktur. Melalui pendekatan holistik yang memadukan prinsip-prinsip berkelanjutan, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan dapat dicapai. Dengan memprioritaskan langkah-langkah yang mendukung keberlanjutan, manajemen infrastruktur dapat berperan sebagai pergerakan perubahan positif dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi planet kita. Selanjutnya, manajemen infrastruktur yang berfokus pada lingkungan juga dapat
mempertimbangkan konsep resiliensi. Resiliensi infrastruktur mencakup kemampuan untuk bertahan dan pulih dari gangguan atau bencana, termasuk perubahan iklim. Ini melibatkan perencanaan adaptif dan investasi dalam infrastruktur yang dapat mengurangi risiko dan mempercepat pemulihan. Penggunaan teknologi digital dan data dalam manajemen infrastruktur juga dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan dengan cepat, seperti kebocoran air atau polusi udara, memungkinkan respons yang paling cepat dan efisien. Manajemen infrastruktur berorientasi pada lingkungan juga harus mencakup upaya pelestarian ekosistem alam. Ini dapat melibatkan penanaman kembali hutan, restorasi lahan basah, atau pelestarian habitat alami. Pelestarian ekosistem memberikan manfaat jangka panjang, termasuk pemeliharaan keanekaragaman hayati dan layanan lingkungan esensi. Partnership dan kolaborasi antara sektor swasta, publik, dan masyarakat sipil dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai manajemen infrastruktur yang berkelanjutan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan solusi yang efektif. Dengan mengadopsi pendekatan holistik ini, manajemen infrastruktur dapat menjadi kekuatan pergerakan menuju masa depan yang berkelanjutan. Dengan berfokus pada inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, organisasi dapat membentuk infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk generasi yang mendatang. Manajemen infrastruktur yang berkelanjutan juga dapat mempertimbangkan keberlanjutan sosial. Ini mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, inklusivitas, dan pemberdayaan lokal dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur. Proyek infrastruktur seharusnya tidak hanya memberikan dampak positif pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait infrastruktur yang penting. Masyarakat setempat seharusnya memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, menyuarakan kekhawatiran, dan berkolaborasi dalam merancang proyek infrastruktur. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pembangunan infrastruktur dan masyarakat yang terkena dampak, serta memastikan bahwa proyek tersebut mencerminkan kebutuhan dan nilai lokal. Selanjutnya, manajemen infrastruktur yang berkelanjutan juga dapat memperhatikan aspek ketahanan pekerja. Ini mencakup kondisi kerja yang aman, pelatihan keterampilan untuk pekerja, dan pemberdayaan ekonomi bagi komunitas setempat. Memastikan bahwa infrastruktur pembangunan dan dioperasikan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerjaan dan dampak positif pada lapangan kerja dapat meningkatkan keberlanjutan sosial, keterlibatan, dan inklusi kelompok
yang rentang juga harus menjadi fokus dalam manajemen infrastruktur. Ini melibatkan perhatian khusus terhadap kebutuhan kelompok seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Menciptakan infrastruktur yang ramah bagi semua anggota masyarakat dapat meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan sosial dan manajemen infrastruktur, organisasi dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas, memperkuat hubungan dengan komunitas, dan membangun proyek-proyek yang berkelanjutan dan jangka panjang. Keseluruhan pendekatan ini menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar dan menggambarkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Manajemen infrastruktur yang berkelanjutan dapat memperhatikan aspek inklusivitas gender, memastikan partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur adalah langkah penting menuju keberlanjutan yang lebih baik. Ini melibatkan pembangunan kapasitas perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan memastikan bahwa infrastruktur memenuhi kebutuhan serta membawa manfaat yang adil bagi semua gender. Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang inklusif, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang pada masyarakat. Proyek infrastruktur seharusnya tidak menyebabkan pemindahan paksa atau ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Alih-alih, mereka seharusnya meningkatkan kualitas hidup dan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh anggota masyarakat. Manajemen risiko sosial juga merupakan aspek penting. Ini melibatkan identifikasi potensi dampak negatif pada masyarakat termasuk konflik sosial, ketidaksetaraan ekonomi, atau peningkatan ketegasan di wilayah tertentu. Dengan memahami risiko ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif pada komunitas. Selanjutnya, manajemen infrastruktur juga dapat memperhatikan aspek pendidikan dan pelatihan masyarakat. Meningkatkan literasi masyarakat terkait infrastruktur dan lingkungan dapat membantu mereka lebih memahami manfaat proyek infrastruktur dan cara menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar. Ini juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan memperluas kapasitas lokal. Partnership dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga riset juga dapat mendukung manajemen infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan keberlanjutan sosial dalam manajemen infrastruktur, organisasi dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas di seluruh komunitas. Pendekatan holistik ini mencerminkan komitmen untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya efisien secara teknis dan ekonomis, tetapi juga memperdayakan masyarakat dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Dalam konteks global, manajemen infrastruktur yang berkelanjutan
juga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Mencakup sejumlah target yang terkait langsung dengan infrastruktur, termasuk air bersih, energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan peningkatan keberlanjutan kota. Dengan menjadi keadilan sosial sebagai fokus, manajemen infrastruktur dapat menjadi kekuatan fisik untuk perubahan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa infrastruktur memberikan manfaat merata kepada anggota masyarakat, dapat menciptakan masyarakat yang lebih kuat, sehat, dan berdaya. Manajemen konflik juga pada elemen penting dalam konteks infrastruktur dan berkelanjutan. Perencanaan yang cermat dan dialog yang terbuka dengan masyarakat dapat membantu mencegah atau menangani konflik yang mungkin timbul selama proses pembangunan dan operasional infrastruktur. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.